Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Bakri. Mari kepada beliau kita doakan agar selalu disehatkan badannya, agar selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati ibu-ibu, yang saya hormati anak-anakku sekalian, yang mana yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tahjid saya, yang mana saya doakan agar selalu disehatkan terus badannya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain, tiada bukan adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Sehingga nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini, yaitu tiada lain tiada bukan dengan rutinitas zikir istighosa dan taklim yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Bakri. Sholawat seiring salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan insya Allah nanti sampai kepada kita umatnya yang setia kepada ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini, tiada lain tiada bukan adalah untuk melaksanakan zikir istighosah dan taklim yang rutinitas di setiap malam Jumat. Cuman malam hari ini saya kepada Pak Ustadz, kalau bisa Pak Ustadz, malam hari ini kita zikirnya libur. Jadi kita khusus Pak Ustadz taklim, yaitu mengenai tentang kita kasih sayang kepada ibu, karena esok hari Minggu adalah kita sudah mendekati dengan hari ibu. Jadi
Ibu adalah orang tua kami dan bapak adalah orang tua kami, di mana kita bisa berbangga diri dengan diri kita tiada lain tiada bukan adalah karena adanya orang tua kita. Siapa? Adalah ibu dan bapak. Subhanallah. Ya, mungkin tahun yang lalu ketika ada hari ibu di majelis ini, saya menceritakan bagaimana ketika kita selama 9 bulan di kandungan. Nah, itu mungkin yang hadir dulu mendengarkan masih ingat kali ya, waktu tahun lalu, sampai kita dengan setua ini, ibu bapak kita sudah tiada. Nah, itu sudah saya ceritakan. Tapi malam hari ini juga insya Allah nanti saya ada cerita juga. Mudah-mudahan cerita ini nanti jadi pemikiran kita semua yang hadir di sini, bagaimana kita benar-benar bisa sangat menyayangi ibu dan bapak kita. Jadi kita sebenarnya mah berzikir terus, baca yasin terus, tapi kita benar-benar tidak pernah mengalami taklimnya tentang kehidupan kita. Bagaimana kalau kita mengaji tapi kita masih berbuat salah dalam kehidupan kita? Apalagi kebetulan ini adalah nanti di tanggal 22 Desember tahun ini, tinggal hitungan hari ya. Sekarang kan Jumat, hari Minggu, berarti tinggal 1 hari lagi. Ya, kita sebenarnya mah bukan di hari ibu aja, kita sayang kepada ibu kita dan bapak kita. Hari biasa juga boleh, tapi di momen ini kita melakukan kebaikan terhadap kedua orang tua kita untuk 1 tahun. Jadi untuk tahun depan nanti sampai ke hari ibu dan hari ibu lagi, begitu. Nah, ini di hari ibu ini, di majelis ini saya punya cerita ya. Anak-anak jangan banyak berbicara ya. Coba dengarkan Bapak bercerita ya. Nanti juga Pak Ustadz akan taklim mengenai tentang kasih sayang terhadap orang tua ya, anak-anak ya. Dengarkan anak-anak nih ya, Bapak mau cerita ya. Pada suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritanya di zaman Nabi Musa. Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bersama denganku? Jadi anak-anak, ini ada sebuah cerita pada zaman Nabi Musa. Beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bersama denganku? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu dan di mana kawasan tinggalnya. Setelah mendengar jawaban tersebut,
Nabi Musa kemudian turun dari bukit Tursina dan terus berjalan menuju tempat itu. Setelah berjalan beberapa hari, Nabi Musa alaihissalam akhirnya sampai di tempat tersebut. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di kampung itu, Nabi Musa akhirnya ketemu dengan orang yang dimaksud. Setelah memberi salam, lantas dijawab oleh lelaki itu dan dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Namun lelaki itu tidak melayani Nabi Musa, tetapi masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa saat, lelaki itu keluar dari kamar tersebut sambil membawa seekor babi betina yang besar sekali. Babi itu dirawatnya dengan baik. Melihat kejadian itu, Nabi Musa amat terkejut dan berkata di dalam hatinya dengan penuh keheranan, apakah ini? Babi itu kemudian dimandikan dan dibersihkan dengan baik sekali. Setelah selesai dimandikan, lelaki itu mengelap hingga kering babi tersebut dan dipeluknya, dicium olehnya, kemudian dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah beberapa saat, lelaki itu sekali lagi keluar dari kamar. Kali ini dia membawa keluar seekor babi jantan yang lebih besar. Beliau melakukan perkara yang sama, memandikan babi tersebut dan dielap hingga kering, dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Lalu dibawanya babi itu kembali ke dalam kamar tadi. Anak-anak, dengerin ya, dengerin. Setelah selesai urusannya, barulah dia melayani Nabi Musa dan bertanya kepada lelaki itu. Jadi maksudnya setelah selesai urusannya barulah lelaki itu melayani Nabi Musa. Dan ini Nabi Musa bertanya kepada lelaki itu, wahai saudaraku, apa agamamu? Lelaki itu menjawab, aku agamanya tauhid. Jawab lelaki itu, yaitu agama Islam. Heran dengan jawabannya, Nabi Musa pun bertanya, kalau agamamu tauhid, mengapa engkau memelihara babi? Kita tidak dibenarkan berbuat begitu, kata Nabi Musa. Wahai Tuan hamba, kata lelaki itu dengan tenang, sebenarnya kedua ekor babi tadi adalah orang tuaku. Karena mereka telah melakukan dosa yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Namun soal dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah soal lain. Itu urusan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Aku sebagai anak mereka tetap wajib melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Setiap hari aku berbakti kepada kedua orang tuaku yang mana Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka tidak lagi menyerupai manusia, mereka tetap orang tuaku yang telah membesarkan aku, jadi aku tetap wajib melaksanakan tugasku. Jawab lelaki itu.
Setiap hari saya berdoa kepada Allah, semoga dosa mereka diampuni, dan saya memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikan wajah mereka menjadi manusia sedia kala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum mengabulkannya. Tambah lelaki itu. Lalu saat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, inilah orang yang akan bersama dengan engkau di surga nanti. Hasil perjuangan baktinya yang sangat tinggi dan mulia kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sekarang sudah jelek dengan rupa babi, namun dia tetap berbakti kepada mereka. Oleh itu kami angkatkan makomnya sebagai anak yang soleh di sisi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman lagi yang bermaksud oleh karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkatlah doanya. Tempat kedua ibu dan bapaknya yang kami telah sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Jadi itulah berkat anak yang soleh. Doa seorang anak yang soleh dapat menebus kedua orang tuanya yang awal mulanya akan masuk ke dalam neraka, akhirnya dipindahkan ke dalam surga. Inilah syarat berbakti kepada orang tuanya walaupun wajah orang tuanya berubah menjadi babi. Ingatlah, yang Maha Kuasa akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita mendengar cerita tentang ini, insya Allah kita sebagai anak ya, kita bisa berbakti kepada ibu dan bapak. Dan kalau bisa ya, ibu dan bapak kita jadikanlah raja, dan jadikanlah ibu adalah ratu. Insya Allah hidup kita akan dijadikan juga ratu, dan insya Allah akan dijadikan juga raja. Subhanallah, subhanallah. Makanya Pak Ustadz, malam hari ini tetap kita ada tahlil ya, terus baca Yasin, gak usah lah Pak Ustadz, nanti tahlil aja Pak Ustadz. Habis itu Pak Ustadz boleh bercerita kepada kami, didiklah kami dengan bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada ibu dan bapak kami yang telah membesarkannya. Mungkin Pak Ustadz ceritakan tentang kisahnya Alqamah. Mungkin Pak Ustadz juga yang pernah bercerita anak yang orang tuanya dititipkan di panti asuhan, yang mereka bilang kalau anak saya datang mungkin bahagia. Tahu Pak Ustadz lah, nanti ceritakan. Nanti kami insya Allah bisa mendengarkannya Pak Ustadz. Karena kalau cerita-cerita tentang orang tua kita, subhanallah, mengalir air mata kita Pak Ustadz. Karena apa ya, karena kita bisa hidup ini adalah berkat kedua orang tua kita. Ya mungkin ini saja yang saya sampaikan di majelis taklim ini, dengan insya Allah kita bisa melakukan kasih sayang
terhadap orang tua. Karena kalau kita sering baca Al-Quran, di Al-Quran itu ada yang namanya surat Al-Luqman. Al-Luqman itu saking sayangnya kepada anaknya, beliau banyak berkata di Al-Quran itu kepada anaknya. Banyak dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu, yaitu tentang kita tidak boleh berbuat syirik atau musyrik. Itu anaknya menasihati ibunya, Luqman kepada anaknya. Bahkan kita disuruhnya harus menyayangi kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak. Dan hadisnya mungkin Pak Ustadz nanti jelaskan, yang disebut ibumu baru bapakmu. Ya, mungkin ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tazakuri jiranin bizi salami mazajta daman jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Anhabatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barqu fi dhamai min idami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad daraji. At-fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad daraji. Nahnu jiranum bizal harami haramil ihsani wal hasani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin summa ila rahil ulama'il amilin wa walidayil hadirin ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yaslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa 'ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatir wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan malam Jumat yang mulia ini, di mana tadi kita sudah mendengar, kita langsung saja tahlil. Namun berzikir kita istirahatkan dulu, kita langsung tahlil mengenai tentang bagaimana seorang anak terhadap ibu atau kedua orang tua. Untuk itu mari kita duduk saja dengan khusyuk dan tadarruk, kita berzikir, tahlil, tahmid, kita kirimkan dulu Fatihah kepada para anbiya, para aulia, para syuhada, para solehin, pada kedua orang tua kita, nenek dan kakek kita dan saudara kita, baik seiman, seagama, seketurunan. Mudah-mudahan mereka semua di malam Jumat yang memang sangat berharap kepada anak-anaknya yang bisa mengirimkan hadiah-hadiah daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Ini sangat menanti kedua orang tua kita masing-masing dan semua saudara-saudara kita yang di alam kubur, sampai daripada Nabi Adam sampai sekarang dia menanti. Untuk itu hari ini saya membacakan Ad-Darat silsilah khusus dari Gunung Jati sudah komplit. Mari kita mulai saja dengan niat ikhlas karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'i ta'ala ala hazinni ala kulli niyatin salihah la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'i syai'illam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulaihi sadatina Abi Bakr As-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin al-Harrah wa Zubair bin Awam wa Sulaim wa Quraim wa li baitihim syai'il lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahil arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama al amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin syai'il lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولغير سدد أهل المال والشبيكة والبقي والأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها ببر وبحر وبيمينها إلى شمالها شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولغير جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وصلنا حتى سيدنا ومولانا سلطان أولياء الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد البلوي وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ جعفر الصديق وسيد الشيخ عبد العزيز البسطامي وسيد ويوسف الحمداني وسيدي أبي الحسن الحرقاني وسيدي معروف الكرخي وسيدي سر السقطي وحبيب الجمع وبيب العجم وطائفة الصوفية أصولهم وفروعهم عن سلسلتهم والآخرين منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الشيخ شريف هداية الله سلطان المحمود وإلى روح سيدتنا شريفة مدائمة سيدتنا nyai mas panatagama Pasambangna ruhi Sayyidina wa Maulana Pangeran Cakrabwana ila ruhi Syekh Mursyadatillah khususan ila ruhi Sayyidina wa Maulana Syekh Zatil Qatir ila ruhi Syekh Bayanillahi wa ila ruhi Adipati Keling ila ruhi Jamil awliya wassalatin wa alil kuburi allazina akbaruna fi gunung sembung labwa gunung jati wasulihim wa quruhim wa anil silsilatihim mulakhidina minhum alisna biiznillahi ta'ala wa bikaramati nas'aluka al-barakata syafa'at wal karamata wal ijazata wassalamata syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا إخواننا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونغفر الأرواح للقبور سيد البيت المرحوم المغفور لهم سونا بنت كرتبة روح عمران بن كرتبة لوري محمد بن جنري لوري بن جنري لوري سيتي بنت ستر سفينة Lauri Winata Saja bin Isa, Lauri Makasi binti Marija, Lauri Satmi binti Karjula Karji bin Asmari, Lauri Kustia binti Asminam, Lauri Jumar bin Warga, Lauri Kante bin Adam binti Adam, Lauri Dadi bin Saratiman, Lauri Atta bin Awin, Lauri Narika binti Adam, Lauri Ahri bin Jumar, Lauri Ali bin Karpuna, Lauri Santina binti Asmita, Lauri Ratna Sabari binti Asmita, Lauri Muhammad Satri bin Asmita, Lauri Sandiang Suhan Yawan bin Sajung, Lauri Muhammad Rekan Saputa bin Jamil, Lauri Din binti Aceh, Lauri Jembar bin Hidup, Lauri Sata bin Muk, Lauri dan Arjud bin Winata Saja rahmatullah wa Syekh Lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa Rayyan al-Kubra al-marhum al-Maqul Masyam binti Nuryan al-Rayyan binti Adam Lawri Nisa binti Jain Lawri Jamila binti Jembar Walurahi Arwati binti Jembar Lawri Arya binti Jaini Lawri Basraji bin Murhasan Lawri Salli binti
Tiang Hok Laruhi Lutfi Septiasa bin Jangkastem Laruhi Taryana bin Jumari Laruhi Suratmi binti Pratum Laruhi Suratmi binti Resa Karya Laruhi Sudima binti Harja Misena Lari Supadi Prapta Mojo bin Kertahirana Laida Sisatu Prayitna bin Rana Pawiro Laruhi Maska binti Abdullah Laruhi Karna bin Wahalari Apandi bin Kansalarwasi binti Nur Walidul Jannah bin Jamhuri Larai Kamis bin Handi Larai Pandi bin Usman Larai Micang bin Haji Basang Larai Marada bin Tibilah Larai Ahlil Kubur Jama Zikir Rahmatullah Maghfirah Syaibillah lahumul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ونعيدنا آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمجنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فإنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdasyakirin hamdan 'aliman la yakuna muqaddam majidah. Ya rabbana alhamdulillah syukur kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutihna biha min sayyi'at tarqana biha taqallab darajat tuballighuna biha salqayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadira hajat. Allahumma lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal ghina. Allahumma alhamdu wa ilaikal mushtaq wa antal musta'an wa la hawla illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima.
اللهم اجعل واسع تقبل صواب مقارنا في هذا المجلس من القرآن العظيم وقول لا إله إلا الله وما وما سلم وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الرسل وأطمعه وآله وصحبه أجمعين ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح جميع الأولين من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح سيدي قطب الكامل الشيخ عبد القادر الجيلاني وصول قضيه وإلى روح سيدي الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وصولي وطره وإلى روح سلطان المحمود الشريفة هداية الله وإلى روح سيدتنا شريفة مدائم وسيدتنا Nyai Mas Pendeta Agama Pasambang Lauruhi Pangeran Cakrabuana wa Syekh Mursadatillah wa khususan lahu Syekh Zatil Katul Syekh Bayanillah Lauruhi Adipati Kuling Musulim wa Punihim wa arwahi abain ummatina wa jidadina jazzatina wa uladina wa ikhwanina wa syiratina wa jami'al muslimin wa muslimat Allahumma ja'alna minan nar wa qida Allahum minan nar wa sitallahu minan nar wa fikaka Allahum minan nar wa itqa Allahum minan nar wa barat Allahum minan nar wa najat Allahum minan nar wa amna lahum minan nar bi barakati qiraatina Allahumma zil rahma wal والرضوان علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم الرحمات وارفع لهم الدرجات ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأولياء والشهداء والصالحين هي عز مطمئنة ارجع إلى ربك راجة مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم إنا كنا نتوسل إليك بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وبحرمة الشيخ عبد القادر الجيلاني بأخوان وبحرمة الشيخ شريف طريقة الله وبحرمة الشريف إبراهيم ونعمة قدرنا كما تسمى وبحرمة Pangeran Cakrabuana وشيخ مرشدة الله وشجرة الكافي والشيخ بيان الله وبحرمة أديبتك وجامع الأولياء والسلاطين وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والنار فاستجب دعانا ودعاء سلطاننا اللهم أعنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب القوة وباب السعة وباب الرزق وباب السلامة باب العافية باب الجنة باب الهداية تعطيك اللهم اكفنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة واصبر حق القرآن العظيم بك الكريم شر الدنيا عذاب الآخرة وطلب لنا برحمتك الراحمين اللهم سل مقاصدنا وسل أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم سل مقاصدنا ومقاصد صاحب البيت سلمنا وأصحاب البيت اللهم سل مقاصدنا ومقاصد جامع الذكر سل أمورنا برحمتك الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأعطنا يا كريم رحمة الرحيم رحمه الله وبحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشر الفاتحة يا قلب الفاتحة
يا من يغفر يرحم يغفر البلاء يا رحمن البلاء يا رحمن البلاء والبلاء والبلاء والبشر من كل شيء من كل شيء والمحن ما وبطن من بلدنا إنني خسر ومن سن عام إنك على كل شيء قدير برحمتك الرحمين دعوهم في سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah as-salatu ala waqtiha. Wa qala birrul walidain wa qala al jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga wabil khusus yang sama-sama kita hormati akhinal kiram Bapak Muhammad Adi Junadi beserta istri dan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu di tempat kediamannya, terutama dicurahkan rahmat taufik hidayah, semua panjangkan umur, dikuatkan iman Islamnya, diberikan kesehatannya, dijauhkan daripada musibah bala dan malapetaka, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga kita yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semua, kehadiran kita atas rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita selalu mendapat cucuran rahmat taufik hidayah, panjangkan umur, dikuatkan iman Islam, diberikan kesehatan, dibanyakkan rezeki, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Itu penting, kepentingan kita, berkah selamat dunia dan akhirat, udah nggak kekurangan. Makanya kalau bahasa Arab rahmat taufik hidayah, kalau kita mendapat rahmat taufik hidayah itu luar biasa. Rahmat artinya kasih sayang Allah, taufik artinya bimbingan Allah, hidayah petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Agama Islam. Pertama dan utama, mari kita selalu panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan macam-macam nikmat dalam kehidupan kita sehari-hari, nikmat yang tiada terhingga, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Itu luar biasa. Dengan nikmat Islam insya Allah kita akan selamat,
Islam sebenarnya artinya pasrah. Ya, nikmat Islam. Islam itu pasrah, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu, itu pengertian daripada Islam. Iman, kita percaya berita-berita baik yang nyata maupun yang tidak nyata, seperti yang gaib. Itu iman, kita harus yakin dan percaya. Kalau itu kita tanamkan terus keyakinan kita, keimanan kita yang ada di dalam dada kita, itulah yang akan menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, malam hari ini sengaja zikir ditiadakan dahulu agar kita benar-benar mengetahui apa hak anak terhadap kedua orang tua. Karena kita lahir semua dari kandungan ibu kita. Ini perlu sampai man ahsanan nas bi khalqi sahabati ya Rasul. Amal apa yang terbaik aku lakukan di alam dunia ini, yaitu Nabi bilang, ya, ummuka sumaman ummuka. Jadi perbuatan apa, amal apa yang aku akan lakukan dan kepada siapa yang terbaik? Jawab Nabi, kepada ibumu. Sampai tiga kali. Makanya beruntung ibu 3, laki 1. Ya, yang terakhir setelah 3 baru abuka. Ibu ini luar biasa, disanjung, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh negara kita aja, ya, Ibu Pertiwi, banyak yang disebut cuman ibu, hari ibu, ada lagi banyak itu, ya, sampai dijadikan oleh negara kita itu hari besar, hari apa itu? Hari Ibu Kartini diantaranya, ya. Loh, ini luar biasa itu. Makanya Bu, kalau sudah dapat sanjungan, berhati-hati dalam, terutama kepada ibu-ibu dulu nih, dalam memelihara anak. Ibu-ibu itu adalah guru yang paling pertama terhadap anak-anak. Setelah lahir ke dunia, memang luar biasa jasa ibu terhadap anaknya, ya, sampai rela segalanya mengorbankan demi anak. Kalau saya rinci banyak banget. Lagi makan, anak berak ditunda makannya, ya. Lagi makan, anak pengen nyusu, ditunda makannya. Ini luar biasa. Ini jasa-jasa ibu terhadap anak. Makanya setelah banyak ibu mengeluarkan jasa-jasa terhadap anak, ibu pun harus tahu kewajiban ibu terhadap anak. Kita ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk benar-benar mengerti dalam ilmu agama. Yang saya prihatin, di masyarakat kita banyak ibu-ibu condong anaknya belajar hanya pengetahuan umum, belajar hanya pengetahuan umum, sampai ngaji diabaikan. Subhanallah, ini juga kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang ibu dan bapak kalau anaknya tidak diajarkan agama. Bisa jadi anak melawan kepada bapak dan ibu
karena dia tidak mengetahui, tidak berakhlak. Ini juga berakibat kalau kita sebagai orang tua cuman sayang dan sayang dan sayang. Yang prihatin lagi di zaman sekarang, anak sekolah digebuk sama gurunya, dituntut gurunya sampai masuk penjara. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Sangat saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini juga perlu kita renungkan. Padahal ibu susah payah melahirkan anaknya dari mulai bahasa kampung ngidam, ya. Ngidam itu makan nasi enak, makan apa aja kagak enak, itu ngidam. Maunya makan yang asem-asem aja, ya. Cuman nggak berenuk doang dimakan. Itu ibu-ibu nggak berenuk, bakal rombeng doang. Lakinya, abang kalau sayang sama saya cariin. Untung kalau suruh nyari buah mengkudu doang. Yang sulit-sulit yang kagak ada kadang-kadang dicariin, saking sayang, ya, suaminya kepada ibu. Ini juga memang perjuangan yang luar biasa. Tapi nggak cuman itu perjuangan kedua orang tua. Kenapa? Kalau cuman itu kita menyayangi kepada anak kita, itu sayang yang sementara. Sayang juga berakibat yang pada akhirnya saya prihatin di zaman sekarang lagi viral seorang anak 14 tahun, bapaknya neneknya ditusuk sama pisau, bener. Ibunya pun ditusuk, untung kagak modal. Kenapa anak? Ini karena kesalahan orang tua yang cuma mendidik anak di sekolah-sekolah umum. Sekarang Pak, Bu, kalau kita mendidik anak udah jeblosan di pesantren, insya Allah di situ juga ada pelajaran umum, ya, ada pelajaran agama. Begitu para ulama, kenapa pesantren sekarang dibikin modern? Agar manusia, terutama umat Islam, memang condong kepada kehidupan dunia. Ada yang anaknya pengen jadi polisi, bagus. Ada yang anak pengen jadi abri, bagus. Ada yang anak pengen jadi main bola, bagus. Menbon juara ke-1 kakinya udah patah dengkulnya. Waduh. Tetapi semua bagus, pertanyaannya, sudahkah jadi seorang polisi yang beriman? Ini yang dikehendaki, direncanakan oleh para ulama. Bukan tidak boleh menjadi abri yang beriman, menjadi pedagang yang beriman. Itu gunanya pesantren, menjadi peternak yang beriman. Saya salut kemarin saya mengunjungi pesantren di Parung, ya, yang muridnya 17.000, dijamin semua makannya. Kayak apa kita mikir? 17.000 pesantren makannya dijamin, bayarannya tidak bayar sampai dia kuliah. Itu luar biasa orang yang kayak gitu, Pak. Udah nggak takut. Tetapi apa yang terjadi pada pimpinan pesantren? Bukan makin miskin, makin kaya, makin kaya. Yang saya heran 17.000 berapa kintal sekali masak? Ini ada, bukan nggak ada. Luar biasa. Ini anak dia yang pesantren di Parungya. Waduh, luar biasa. Bulu pada bangun, saya bilang subhanallah, masya Allah. Ya Allah maha kaya, ya. Kita sedekah 2.000 nyeletak. Ini kembali kepada hal-hal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, udah
kedengeran kagak di pernah ngobrol gua tabokin. Dan ngobrol dengerin nih. Anak-anak kita adalah sebagai anak. Senangan mana sekolah mengaji? Kedengeran kali. Senangan mana sekolah mengaji? Apa katanya? Waduh, senangan sekolah, dasar lu. Di dalam kubur nggak ditanyain ijazah, nggak ditanyain pangkat, polisi nggak, baru lagi polisi, presiden juga nggak ditanya, paling ditanya lu bekas presiden ya, bekas, telanjang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awasnya anak, nggak ditanyain kita pandai main bola nggak. Kadang anak sekarang ditanya, saya sering kalau lagi ngajar anak-anak, apa cita-cita kamu? Pengen menjadi pemain bola. Masya Allah. Aduh, kata saya enggak mau dekul patah lu. Main bola didam-idam dia. Subhanallah, anak ini adalah perlu paksa, bukannya lemah lembut lagi. Untuk masuk agama anak kita harus kita paksa. Kalau lemah lembut gak bakal bisa. Kalau lemah lembut nggak bakal bisa. Coba ini anak-anak yang tadi pesantren ini luar biasa. Yasin di luar kepala, tabarok di luar kepala, doa di luar kepala. Beruntung nggak anak kayak macam kayak gitu? Anak kita di kampung berobor bisa itu. Dia baca doa berak kagak apa-apa. Dia mah doa sholat tarawih, doa sholat tahajud, luar biasa. Disuruh ngapal. Ini luar biasa, beruntung. Ini yang nanti kalau kita telah berjasa, telah berkorban banyak, ini yang bakal anak yang soleh ini mengangkat derajat kita masuk ke dalam surga, bukan sekolah umum. Kalau nggak tahu agama, malas. Kalau sekolah umum nggak tahu agama, bapaknya kayak disumpahin, bapak kamu buru mati, saya mau jual hartanya, bener tuh. Tapi kalau orang yang pintar agama, ya ini luar biasa. Udah, saya ngecaprak dulu. Hadirin jamaah, kita baca ayat yang pertama dalam muqaddimah, ya, dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku syai'an. Yang pertama kata Allah, sembahlah olehmu sekalian akan Allah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Awas. Berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ngerim nih, sekarang sama orang tua beri babu duit ngeludahin lagi, masih alat. Kadang-kadang begitu anak sekarang, ditupak anaknya, emaknya, orang tuanya ditendang. Saya cerita dulu ada di daerah saya orang, ya, gara-gara nendang orang tua, itu kakinya borok kagak baik, terus sampai tua, sampai dibawa mati. Itu di dunia sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati anak-anak, ya, nggak boleh ngeludahin, apalagi nendang, apalagi sampai
membunuh. Masya Allah, jangan harap kita sebagai anak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho Allah, ya anak tahu nih, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wabijil kurba, Allah ini pesan, kemudian berbuat baik kepada sanak kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin. Ini pesan dari Allah. Wal jaril kurba, kepada tetangga yang dekat, wal jaril junubi, kepada tetangga di samping, ya agak jauh. Kemudian wasahibi bil jambi, kepada saudara atau teman kita handai tolan. Kemudian wabnis sabil, kepada orang yang musafir, kepada menjadi hamba sahaya budak zaman dulu ya. Jadi ini pesan Allah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan orang yang bermegah-megahan, sementara sekelilingnya banyak orang-orang yang butuh. Ini pesan Allah. Hadis saya bacakan, ayyul amali ahabbulillah. Sahabat banyak bertanya, amal apa yang dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Sumaman, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik ya kepada kedua orang. Yang ketiga, sumaman wal jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang sering saya udah katakan, berjuang bukan kayak dulu noren pedang, noren panah ya, tombak, bukan. Sekarang berjuang melawan, menundukkan nafsu kita dari kemalasan ibadah. Itu perjuangan yang sangat berat bagi kita. Hadirin jamaah sekalian, kita semua tentunya sebagai anak, sekalipun kita udah tua ini, kita sebagai anak, masihkah kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua? Bisa sampai akhir hayat kita. Bisa. Disuruhnya mah kita sebagai anak tuh setiap Jumat pagi berziarah. Ya kita kagak ya. Kalau memang dekat kuburnya, kalau jauh kagak bisa. Ingin aja Fatihah. Disuruhnya kayak gitu. Apalagi malam Jumat dihadiahkan bacaan Quran, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Qul dan Yasin dan sebagainya. Ini menunjukkan anak yang soleh, yang tidak melupakan kedua orang tua. Makanya saya bilang, kalau orang malas ngaji, bagus kalau dia memang sudah mengerti tentang mengirimkan hadiah kepada kedua orang tua. Kita kagak bisa datang ke pengajian, insya Allah sampai apa yang kita baca, karena sudah tadi dihadarkan oleh para guru. Bukannya luar biasa. Orang yang meninggal dunia Pak, tiap malam Jumat itu dalam satu riwayat pada keliling mencari pahala ya. Karena orang yang meninggal dunia itu bagaikan
di penjara. Ada lagi digambarkan oleh Nabi bagikan orang yang sedang tenggelam timbul di lautan, sangat butuh pertolongan, apalagi dilemparin ban mobil, enak ya. Jadi kita selaku anak, kalau mampu orang tua kita ini buat haji, badalin haji. Kalau kita bersedekah, niatkan sedekah kita untuk kedua orang tua. Ke masjid, amal jariah ini luar biasa. Kita niatkan, ya Allah, saya mau beramal ke masjid, pahalanya untuk kedua orang tua sampai hari kiamat itu mengalir pahala. Ini adalah akibat daripada anak yang soleh. Kita jangan merasa begini, Pak, ada kalanya gua mau gak disuruh ngaji dari dulu orang tua, semua kasihan orang tua kita ya. Jangan, kita tolong tadi itu. Sampai orang tuanya tadi dia ceritakan jadi babi orang tuanya, ya tetap dirawat. Karena itu kedua orang tua. Orang gila sekalipun orang tua kita, mesti kita sambut bagaimana caranya orang tua kita. Sekarang kita kan memang kadang-kadang sebagai anak gaulnya yang malas. Di dunia apa saja ada orang gila bisa jadi baik. Ada sekarang orangnya yang bisa menyembuhkan orang gila, ada. Cuman mereka nggak pada tahu. Ngomong aja ke saya, ntar saya bawa. Insya Allah kalau gila dimasukin jin jadi baik. Kan kita nggak pernah percaya. Ya, manusia diberikan oleh Allah ilmu berbeda-beda. Makanya kalau kita gaul ketemu, ya orang ahli ini, ya ahli ini, kayak begitu. Jadi penting kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang soleh itu yang baik bahasanya. Hadirin jamaah, saya mau cerita. Dalam satu cerita tadi sudah disinggung, di zaman Nabi pun terjadi seorang anak. Jangan anak, lu ngedengerin kalau ya. Ada di zaman Nabi yang namanya seorang pemuda namanya Lakoma. Siapa? Lakoma. Ini dia di masa mudanya sangat bakti, sangat perlu terhadap kedua orang tua. Punya apa saja dapat uang terus ya diberikan kepada kedua orang tua. Bahasanya sampai klon-klonan, baktinya luar biasa, sayangnya luar biasa seorang pemuda kepada orang tuanya, ibunya terutama. Itu masih muda tuh. Itu masih muda. Ini anak-anak nih. Namun lama-lama namanya anak muda perlu menikah. Ya, setelah menikah punya istri. Setelah punya istri ini berubahnya jauh. Ya, dibanding ketika dia masa muda. Yang tadinya apa saja untuk orang tua dan mengadu kemana pamit. Nah, sekarang ini masalah pamit aja nggak bisa, susah. Mama, bapak, saya mau pergi ke anu, nggak ada itu, nggak ada. Nah sekarang luar biasa ini, nggak ada. Apa-apa sedikit, apapun dia nggak pernah mengaling-aling dari kedua orang tua. Iya, nyelonong baik. Ini anak sekarang. Kalau di sila koma dulu, begitu hebatnya bakti, ya, kepada kedua orang tua, terutama ibu. Setelah dia punya istri, sila koma ini berbalik
kasih sayangnya cuman kepada istri, maknya nggak pernah diopenin, nggak pernah dilongok, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikirimin apapun. Ya, ini kalau anak seperti ini, alangkah sakitnya seorang ibu, seorang emak. Sehingga saking sakitnya seorang ibu berkata, ya Allah, saya tidak ridho kepada anak saya Lakomah yang air susu saya disedot dari kecil sampai besar. Lihat, perkataan orang tua saya tidak ridho. Itu luar biasa. Ya Allah, saya tidak ridho kepada anak saya Lakomah yang saya susui. Masa begitulah. Dengan perkataan itu, cerita singkat, si Lakomah ini sakit berat. Ya, Lakomah sakit. Kesana kesini kagak sembuh diobatin. Kesana kesini kagak sembuh sampai berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu. Ketika sakaratul maut, napas empis udah hampir mati, tapi kagak mau mati. Udah 3 hari 3 malam napasnya empis-empisan kagak mati sampai Nabi tahu. Apakah si Lakomah ini masih punya ibu? Punya. Rasul, aduh, kalau memang punya ibu, coba ibunya sudah datang kemari. Diparanilah oleh sahabat ibunya. Ibu, datangnya saya kemari untuk memberitahu bahwa Lakomah hampir mau meninggal, napasnya udah pisang. Apa kata dia? Aku sudah marah. Saya tidak ridho kepada anak saya Lakomah karena berubah etikanya setelah punya istri. Nah, sahabat datang ke Rasul. Ya Rasul, orang tuanya nggak mau datang. Waduh, bilangin dah kalau memang begitu. Bilangin nih si Lakomah, kita bakar dah. Kita bakar, ambil kayu rame-rame, bilangin namanya. Bilangin. Tuh, mau dibakar. Bu, kalau ibu nggak mau datang, anak ibu mau dibakar sama Rasulullah. Mau dibakar. Mau nggak mau tuh ibunya. Jika aku dibakar. daripada nanti dibakar dalam neraka selama-lamanya. Datang juga seorang ibu, lihat, yang sudah sakit hatinya karena kasih sayangnya masih tetap ada terhadap anaknya yang sudah durhaka. Itu Rasulullah, dasar Rasulullah ya, memang luar biasa. Bagaimana jalan keluarnya agar ibundanya meridhoi? Bagaimana setelah datang, Bu, ini aneh Bu, iya. Apa sebabnya? Anu kayak tadi. Kalau memang begitu, ibu tidak mau meridhoi, tidak mau memaafkan, lebih baik anak ibu saya akan bakar di dunia ketimbang nanti dibakar di neraka oleh Allah. Bagaimana Bu? Nangis dia peluk anaknya, diridhoi oleh ibunya. Nah, setelah diridhoi dia mati, tapi sudah mendapat ridho. Begitu. Kenapa? Kalau orang sudah mendapat ridho ibu, ridho kedua orang tua, dijamin masuk surga. Itu makanya jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua, terutama ibu dan anak. Kalau minta duit suka mewek ya anak. Kalau minta duit suka nyumpain ya, mama pelit ya. Iya, habis nyumpain nimpukin. Suruh ngaji kagak mau ya sama mama. Wah, ini bahayanya anak. Mendingan kalau
Kalau jadi anak kayak begitu mendingan ambilin volket potong. Iya, matiin mendingan nggak daripada anak ngelawan nantinya ngematiin orang tua masih kecil, matiin. Nah itu terjadi di dalam kisah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir karena dia punya ilmu laduni, ada anak kecil nggak berdosa dibunuh sama dia. Nabi Musa komplain, ya Nabi Allah ini apa sebabnya anak tak berdosa dibunuh? Lu mau kagak tahu? Gue bilang apa, jangan ngomong, jangan nanya. Lu kagak tahu ini anak nanti kalau udah dewasa bakal durhaka kepada kedua orang tua. Mendingan sekarang nggak berdosa gue bunuh. Tuh ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir. Sekarang Nabi Allah Khidir masih ada di dasar laut, masih ada. Nah makanya lu anak-anak mendingan minta matiin aja kecil-kecil lu daripada nyelongcong bandel, suku warung nggak mau, suruh ngaji kagak mau, bener ya? Mendingan mati dari kecil lu masuk surga lu, mendingan lu hidup ke musola males ya, bener ya? Ngaji baca baru baca Al-Quran udah berhenti, amjak kundil kagak beres, baca dua berak kagak bisa. Apa yang diharapin hidup? Ngaji yang rajin, cari guru yang bagus. Orang nggak ada ngaji juga asal-asalan doang guru teman sekarang, bayarannya doang ditagih. Ngajarinya kepentingan anak apa ini kagak tahu. Kepentingan anak-anak baik ke kita ini apa ilmunya nggak pada tahu. Kenapa? Gurunya belum tentu ilmunya banyak, bukan ngatain, karena tergantung ya, tergantung. Apalagi ngajarnya niatnya nyari duit lah. Ngajar niatnya nyari duit. Kalau anak-anak gak pada bawa uang minyak, bahasa dulu malas ngajarin. Zaman dulu bener, anak-anak gak pada bawa uang minyak, lampu jadi matiin, pes, rasain loh. Saya alhamdulillah dapat ilmu dari guru saya, niatnya cuman ikhlas karena Allah. Walaupun saya nggak merokok, ayah anak dia, padahal dia habis makan nggak merokok. Kagak pernah kita ngucap anak ada yang bawa uang minyak, nggak merokok, kagak, nggak perlu saya, karena kita udah dapat pesan dari guru, ajain aja. Air mata mah nggak meleleh doang cuma. Tapi luar biasa. Ketika kita lagi ngajarin dapat 4-5 orang, ada yang datang ngejahit. Ustaz saya ngejahit, uang mukanya 50.000. Alhamdulillah. Tuh. Dari sana kita mengambil rezeki ya. Yaudah. Jam berapa? Udah, dikit lagi anak-anak. Dengerin. Dalam satu cerita juga ada ini, di mana Nabi Musa ya, dia ngomong kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya teman saya di dalam surga. Lihat, Nabi Musa aja minta tunjukkan temannya siapa yang nanti di dalam surga. Kata Allah dalam firman-Nya, pergilah engkau wahai Musa ke negeri ini. Ya. Itu satu negeri ada pasar pasnya ya. Ada pasar, di situ kamu temuin aki-aki penjual daging. Kamu tungguin aja dulu sampai matahari terbenam. Terus Nabi Musa nungguin, begitu aki-aki, padahal itu aki-aki agamanya Majusi, agama Majusi. Ternyata selesai dia menggulung, merapikan alat penjualan dagingnya,
dia tetap membawa daging ke rumahnya. Diikutin terus sama Nabi Musa sampai rumah. Ternyata di rumahnya itu dia punya orang tua emaknya. Dimasaklah daging itu, disuapin kepada emaknya. Padahal agama Majusi, ya. Suapin tuh orang tuanya, baik makanan makan terus disuapin. Di zaman sekarang kita nemuin ke orang kayak gini, Pak. Agak malah orang kaya emaknya ditaruh di panti jompo. Saya cerita sedikit. Nah, sehingga tersentuhlah Nabi Musa. Dia sampai berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini teman bagi Nabi Musa di dalam surga. Kesimpulan daripada cerita ini, jangan panjang-panjang lah, karena berbaktinya kepada kedua orang tua, dapat doanya dari seorang nabi, sehingga orang itu mati dalam keadaan iman. Ada dua cerita sebenarnya, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tetamu datang agama Majusi, dia kagak terima, marah Allah, diusir. Orang Majusi itu diusir, sampai ditegur sama Allah, Ibrahim, itu hamba Allah, hamba aku, emang kamu kasih makan, emang kamu berikan hidup aku, kenapa kau mengusir? Saking takutnya Nabi Ibrahim dicariin tuh, ya, orang Majusi. Dia minta maaf, diterima. Ya, orang Majusi itu, kenapa Nabi Ibrahim dapat teguran dari Allah? Nah, ini juga akhlak untuk kita. Kalau kita kedatangan tamu siapa saja tetap kita hormati, karena itu pesan Allah, ya. Jadi sampai orang Majusi itu pun, ya, dengan apa namanya, dia, ya, tentunya kalau orang datang ke rumah Nabi, dia obrolin sama Nabi lah, dia obrolin, akhirnya masuk ke dalam agama Islam dengan doa, kan gitu ya, dengan doa. Gampang Nabi mah. Itu banyak cita-cita kayak gitu Nabi Ibrahim dimirajkan. Sampai ditegur juga, Ibrahim, memang lu kasih makan, kalau lu berdoa begitu terus pada mati orang di dunia. Tidakkah engkau berdoa, ya Allah, berikan dia rahmat, taufik, hidayah, sehingga orang itu pada kembali ke jalan Allah. Makanya kita jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan berkata walaupun kita benci, sebenarnya itu setan. Kita membenci, kita belum sampai. Allah itu tidak mengajarkan, ya, apa namanya, walaupun lain agama kita membenci. Singkat, waduh, mana dia ya, udah singkat, 10 menit lagi ya, udah cepet. Ini diterangkan bahwa orang tua itu mempunyai 10 hak yang harus ditunaikan oleh anaknya. Ini intisarinya. Awas kita ini sebagai anak. Apa yang pertama? Pertama, memberikan makan bila dibutuhkan. Singkat. Yang kedua, memberikan pengabdian bila diperlukan terus. Ya. Yang ketiga, mendatangi bila dipanggil. Dia anak, lo kalau dipanggil orang tua gak buru-buru datang ya. Orang tua ngomel baru ya. Nih lihat, dengerin nih. Kalau dipanggil sama orang tua harus cepet-cepet datang. Ada apa mah? Ada papa? Itulah anak yang soleh. Jangan malu ngumpet kabur. Banyak begitu.
takut diperintah kabur. Aduh, neraka lu anak-anak lu begitu malu. Jangan ya, ngeren gak ya? Yang keempat, mentaati bila diperintah selain perintah maksiatnya anak. Kalau perintah ke warung buru-buru, tapi kalau diperintah anak, bapak pengen makan ayam no, nyamber ayam orang kita kan mau nyamber ayam lagi, itu maling namanya. Kalau diperintah maling sekalipun sama orang tua jangan mau. Yang kelima, berbicara dengan lemah lembut, awas, gak boleh kasar, gak boleh apalagi sialan, waduh bahaya ini. Mesti ada apa mama, mama mau apa, mari saya layanin gitu. Gak mungkin tidak disebut terbang, mau punya sayap. Yang keenam, memberikan pakaian kepada kedua orang tua penting bila diperlukan walaupun dia mampu. Yang ketujuh, berjalan di belakang, jangan jalan di depan. Ini termasuk kalau kita berjalan sama kiai, sama orang alim, jangan di depan dia kita pantatin, jangan. Itu namanya nggak beretika. Dialah suruh jalan depan. Kalau ada macan juga dia duluan. Ada untungnya ya. Kedelapan, mengusahakan kerelaan dengan sesuatu yang dia sendiri pun rela. Awas, tapi jangan rela maling juga ya, rela ikhlas. Bahkan kalau orang tua kita meninggal, siapa kerabat orang tua, kita sambung silaturahimnya, kita deketin, suruh pesan Nabi gitu. Yang kesembilan, menjauhkan daripadanya sesuatu yang dia sendiri pun menjauhinya. Awas, kalau orang tua kita juga kadang-kadang ribet juga ini. Kalau orang tua ngerti mah ya, ada kalanya orang tua ngajarin anak agak bener. Di zaman sekarang aneh bin ajaib. Nah ini makanya kita jadi orang tua juga harus tahu hak kita terhadap anak. Ya, kita kadang-kadang mentang-mentang anak, ada lagi anaknya kerja, lu kerja, kalau gajian restoran sama gua, waduh, ini bahaya besar ini ya. Udah, menjauhkan diri dari apa yang dijauhkan oleh orang tua selama itu yang baik. 10, berdoa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk memohon ampun setiap dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani aku di masa kecilku. Tuh, begitu balikannya ya. Insyaallah dengan kita anak yang soleh itu rajin ibadat rajin ngaji, rajin sholat tuh anak soleh, bukan ceramah.
ceramah kalau apa ya. Jadi anak soleh ngetin, anak soleh itu rajin ngaji di rumah, rajin baca Quran, ya, rajin ke musola, rajin sholat di musola, bukan sholat di musola malah bercanda, main tendangan, bercanda berisik, mendingan jangan datang ke musola. Awas, ini pesan pada anak-anak, jangan datang ke musola bercanda, itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sholat yang benar, ikutin imam. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat taufik hidayah, dijadikan kita anak-anak yang soleh-soleha, selalu beriman bertakwa dan terus berbakti kepada kedua orang tua, baik agama dan negara. Kita terus berbuat baik ya, itu lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Jangan suka nyalain orang tua. Gua mau nggak disuruh ngaji sih orang tua gua. Kadang begitu. Udah biarin ya udah. Orang tua kita blow on, kita nggak disuruh ngaji. Kadang begitu, Pak, kasihan. Kita kemudian jadi anak yang soleh, masih mending. Tapi kalau kita nggak disuruh ngaji, kita nggak tahu Allah, nggak tahu agama, masuk neraka. Orang tua kita rajin sholat, sekalipun orang tua kita di surga akan ditarik, diseret, dimasukkan ke dalam neraka karena anaknya nggak tahu agama. Ini bahayanya kedua orang tua. Makanya paksain anak ngaji, mah paksain, jangan sayang anak masih kecil pesantren, ada gitu banyak. Emang nggak sayang, malah lu menyan. Emang sayang diklonin. Pas saya kasih gambaran, sayang, contoh, bibit timun ditaruh di toples, sayang, bening tuh. Ama yang dilepas di tanah, kira-kira yang numbuh yang mana? Yang dilepas, benar ya? Yang pesantren yang numbuh, yang diklonin malah nanti ngebiarakin kita. Tidak cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita sebagai anak sekali lagi sepesan, selalu berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun orang tua kita sudah tiada. Jangan berbuat salah karena orang tua kita tahu, orang tua kita kebagian. Kalau dia nggak ngajarin kita agama, orang tua kita kebagi. Nih perbuatan anakmu di dunia, berbuat dosa nih, sayang, kesian ya. Kalau kita udah diajarin sih, lepas tanggung jawab. Orang tua udah nggak ada kaitan. Kalau kita sudah diajarin agama, masukin ke guru ngaji, tolong Pak Ustadz, anak saya dididik mau hitam mau putih, tapi jangan bisa, kalau bisa mah jangan hitam, putihin gitu ya. Gitulah. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaaf akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.